Guna memulihkan perekonomian nasional, pemerintah telah menganggarkan dana pemulihan senilai 1 triliun untuk modal kerja bagi pelaku koperasi dan UMKM. Ya, Presiden menilai koperasi bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan murah dan mudah bagi UMKM. Dalam acara peluncuran program pemulihan ekonomi nasional, Presiden Joko Widodo menyatakan kondisi ekonomi global yang semakin tertekan dan mengalami krisis akibat pandemi COVID-19. Upaya relaksasi, restrukturisasi, dan bantuan modal kerja bagi para pelaku usaha kecil dan menengah menjadi langkah percepatan pemerintah dalam menyelamatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah akan menggelontorkan anggaran tambahan sebesar 1 triliun yang digunakan untuk bantuan pembiayaan bagi koperasi. Presiden menilai, koperasi bisa menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan murah dan mudah bagi UMKM. Oleh sebab itu tadi Pak Menteri Koperasi UKM menyampaikan, secepat-cepatnya, saya juga sudah perintah cepat, berikan yang namanya relaksasi, berikan yang namanya restrukturisasi kepada UKM, kepada koperasi secepat-cepatnya, agar tidak kena imbas dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat. Karena 215 negara itu sama keadaannya, kena pandemi COVID, kena krisis ekonomi, sama persis. Oleh sebab itu, kita berharap di kuartal yang ketiga ini kita sudah harus naik lagi. Kalau enggak ngerti saya. Betapa akan lebih sulit kita. Oleh sebab itu, saya mengajak pada kita semuanya untuk bergerak, menumbuhkan ekonomi agar tidak semakin turun, tapi bisa diungkit kembali naik. Saya senang tadi bahwa disiapkan oleh LPDB 1 triliun. Betul, Pak Dirut. Ya, 1 triliun. Ini segera berikan kepada koperasi-koperasi yang baik agar dari koperasi juga diberikan kepada anggota-anggotanya, pelaku-pelaku usaha secepat-cepatnya. Kita hanya punya waktu untuk ungkitan ini Juli, Agustus, September. Kalau kita bisa mengungkit ini, insya Allah nanti di kuartal keempat lebih mudah, tahun depan kita akan jauh lebih mudah. Priscilia Claudia, Angga Fridaison, DAI TV. Ya, lalu bagaimana memaksimalkan kiprah koperasi dalam memajukan UMKM di masa pandemi seperti saat ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Bapak Supomo, selaku Dirut Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDP Kementerian Koperasi dan UMKM. Selamat pagi Pak Supomo, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabarnya baik-baik. Baik, Pak Baik. Sehat semuanya. Iya, alhamdulillah semua sehat semua Pak. Pak, ini bagaimana Pak sejauh ini dari Kemenkop, apa saja progres yang sudah dilakukan bagi para pelaku UMKM Pak? Jadi LPDB itu kan satker daripada Kementerian Koperasi dan UMKM. Mm-mm. Sehingga program-program kementerian itu tidak bisa dipisahkan dengan LPDB. Jadi program LPDB pun itu adalah program kementerian. Selama COVID ini itu LPDB melaksanakan ada 3 fase sebenarnya. Itu fase induksi, fase pemulihan, dan fase pertumbuhan. Kalau fase induksi yaitu kita telah melakukan suatu program yang namanya relaksasi terhadap mitra-mitra koperasi LPDB. Kemudian untuk fase pemulihan ini adalah LPDB diamanahkan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana 1 triliun sebagai pemulihan ekonomi nasional. Jadi tadi sesuai dengan paparan atau arahan dari Bapak Presiden, terutama juga Kementerian juga, bahwa memang program 1 triliun ini harus secepatnya untuk kita salurkan kepada mitra-mitra atau calon mitra kepada LPDB. Sampai dengan saat sekarang penyaluran 1 triliun itu udah
43% yang kita salurkan. Kemudian untuk fase pertumbuhan nanti kita akan mengajak kepada wirausahaan baru melalui pendampingan. Itu Mas yang bisa 2 program yang selama COVID ini yang dilakukan oleh LPDB, yaitu relaksasi dan penyaluran untuk program PEN. Baik, ini adalah salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi nasional dan dananya juga bersumber dari program tersebut. Nah, Ya. apakah ada imbauan atau ada edukasi untuk masyarakat bagaimana caranya atau prosedurnya untuk para pelaku UMKM bisa mendapatkan bantuan modal tersebut, Pak? Sebenarnya sih gampang aja, kalau mau berinteraksi dengan LPDB silakan membuka di web LPDB, yaitu www.lpdb.id. Jadi semua persyaratan atau caranya mengajukan itu ada di situ semuanya. Jadi sekarang kita udah melalui web, jadi ada banyak kemudahan lah, apalagi dengan COVID seperti ini kayak gitu. Itu sih. Baik, Oke. kalau dilihat dana bantuan ini kan tidak sedikit ini, Mhm. ada 1 triliun. Ya. Ini untuk segmentasinya UKM jenis apa saja dan ini apakah sifatnya pinjaman atau benar-benar diberikan pure 100% bagi para pelaku usaha, Pak Supomo? Jadi begini, LPDB ini bukan berupa bantuan, tapi ini merupakan pinjaman yang Mhm. diberikan kepada UKM melalui koperasi. Oke. Jadi LPDB ditugaskan untuk fokus UKM-nya melalui koperasi. Kenapa kok Pak Menteri, pemerintah juga sudah menggariskan kepada LPDB melalui koperasi? Karena memang untuk saat sekarang, setelah kita menganalisa, melihat itu bahwa kebutuhan-kebutuhan daripada anggota koperasi yang ramah terhadap koperasinya itu lebih dekat, itu memang melalui koperasi, jadi UKM-UKM itu. Makanya fokus kami semuanya melalui koperasi, dana 1 triliun itu. Baik, jadi Dan memang fokusnya dari melalui koperasi dan apakah harus anggota koperasi tersebut atau bisa juga anggota baru yang baru mendaftar dan bisa mendapatkan manfaat dari pinjaman tersebut, Pak? Kalau itu sih sebenarnya sih begini, kalau anggota koperasi bisa yang baru, bisa ini sesuai dengan aturan anggaran dasar daripada koperasinya itu sendiri sih, kayak gitu. Gitu. Oke, sejauh ini sudah di daerah mana saja bantuan dana ini dialirkan? Apakah hanya di daerah Jabodetabek saja atau sudah sampai ke luar-luar Jabodetabek seperti Jawa, Kalimantan, dan daerah-daerah yang mungkin terdampak berat dari pandemi COVID-19? Oh enggak, sudah hampir ke 16 provinsi ya penyebarannya ya. Jadi termasuk yang paling terakhir kemarin saya di ujung timur, itu saya sendiri juga yang melaksanakan akadnya, yaitu di Kabupaten Sika, di daerah Maumere, di Pulau Flores, dan juga di Kupang. Jadi enggak hanya Jabodetabek semuanya gitu. Dan ini akan berjalan terus sampai memang kami memperhatikan juga penyebaran terhadap hampir semua harusnya di semua provinsi di Indonesia. Gitu. Baik, ini langsung ke Indonesia Timur dan Ya. melihat langsung bagaimana bantuan disalurkan, bantuan pinjaman yang disalurkan. Respon mereka, Pak, para pelaku UMKM di sana mendapat istilahnya dana segar untuk bisa dikelola kembali. Apa yang mereka utarakan? Mungkin ada yang diutarakan dari mereka, Pak? Jadi jujur kalau saya ke daerah itu langsung saya melihat langsung itu aplikasi terhadap penyaluran ke anggota-anggota koperasinya juga. Bahkan kemarin di daerah NTT itu saya juga ke para pelaku-pelaku UKM yang tenun, kemudian ke peternak babi, peternak ayam, juga ke pertanian gitu. Jadi mereka merasa bahwa dengan kondisi kemarin kan sangat berdampak dan sekarang mulai bulan-bulan ini kan sudah mulai ada gerakan. Sehingga dengan adanya tambahan likuiditas di koperasinya, mereka merasa bahwa yakin usahanya ke depan akan ke-backup oleh koperasinya. Dan saya juga menyarankan juga kepada koperasi-koperasi sebagai garda depan pada LPDB itu harus proaktif terhadap anggotanya. Gitu. Jadi mereka sangat senang dan mengharap memang, dan bagi koperasi juga sangat pede ya,
Karena kan mereka merasa mendapatkan suatu likuiditas sehingga untuk perkembangan UKM-UKM kepada anggota-anggotanya itu dia lebih bisa cepat penyalurannya, dan UKM juga akan merasa, oh ini ya apa namanya, pemerintah hadir pada saat seperti ini. Baik, itu dia. Seperti menjadi angin segar bagi para pelaku usaha yang dan Ya. juga para pelaku UMKM yang terdampak dari pandemi COVID-19. Terima kasih untuk waktunya Ya, Pak Supomo. Selamat kembali ya, beraktivitas dan tetap jaga kesehatan ya, Anda, Pak. ya, terima kasih, terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.